family members, and welcome back to my channel. It's me, Agukat, once again. And first of all, don't forget to subscribe my channel. Keramat itu ada dalilnya. Ahlus sunnah itu percaya pada kuburan keramat. Dalilnya Al-Quran ayat 64 surah An-Nisa. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajidullaha tawwabar rahima. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini menjadi dalil bahwa kuburan Rasulullah SAW itu makam keramat. Karenanya pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sahabat Bilal bin Al-Harith Al-Muzani, ketika lama gak hujan datang ke kuburan Rasulullah. Pada masa Sayyidah Aisyah lama gak turun hujan, membuka atap kuburan Rasulullah. Kemudian pada masa Bani Umayyah, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari pernah mencium kuburan Rasulullah. Itu kan kuburan keramat. Ahli hadis juga begitu. Jadi kita percaya pada kuburan keramat. Lalu kuburan orang-orang soleh dikiaskan dengan kuburan Rasulullah. Itu sejak masa salaf. Yang kuburan keramat itu namanya Wahabi. Ini amalan kita ini banyak yang hadisnya dhaif, Kiai, kata Wahabi. Gimana nih menurut Kiai ini? Kita ini kan mengikuti ulama ahli hadis. Mengamalkan hadis dhaif menurut ulama ahli hadis itu sunnah. Di dalam Fadailul A'mal targhib dan tarhib. Imam Nawawi dalam kitab Al-Kar berkata, qala al-ulama minal muhaddisin wal fuqaha wa ghairihim yajuzu wa yustahabbu al-amal fil fadail wat targhib wat tarhib bil hadits dhaif ma lam yakun mawdu'an. Boleh dan disunnahkan mengamalkan hadis dhaif dalam amal-amal utama targhib dan tarhib selama tidak maudhu'. Kita ikut ahli hadis. Kalau Wahabi itu berarti ikut siapa gitu, Kiai? Ya, yang jelas mereka ikut Wahabi, gak ikut. Kita ini kan ahlus sunnah. Sebagian daripada kita itu kan amalannya itu kan ikut tradisi, Kiai. Padahal kita itu kata Wahabi, kita harus disuruh ikut Al-Quran dan Sunnah. Itu gimana menurut Kiai? Nah, itu Wahabi namanya agak ngerti Al-Quran dan Sunnah. Kita ikut tradisi, itu maksudnya tradisi yang baik. Itu perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi. Ambillah sikap pemaaf dan suruhlah orang-orang mengikuti uruf. Uruf itu kan tradisi yang baik. Kemudian di dalam hal ini dijelaskan Imam Sya'rani dalam kitabnya Tanbihul Mughtarrin. Kemudian juga ikut tradisi, meninggalkan tradisi itu dilarang. Ada kitab namanya Al-Adab Syar'iyyah, karangan Ibnu Muflih, muridnya Syekh Taimiyah. Ada keterangan di situ, qala Ibnu Aqil fil funun la yanbaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya meninggalkan tradisi masyarakat selama tidak haram. Dan beliau dasarnya hadis-hadis sahih. Jadi ikut tradisi tentang apa nih amalan Rasul Saban pada apa nih mazhab salaf gitu. Sekali masalah ulama salaf, Imam Syafi'i di dalam kitab menjelaskan termasuk malam yang dikabulkan doa. Di kitab salaf yang lain, kitab Akhbaru Mekkah karangan Imam Al-Faqihi, beliau wafat tahun 272. Pada masa salaf, penduduk Mekkah lagi beramai-ramai ke Masjidil Haram. Baca Al-Quran semalam sampai pagi, sampai subuh. Ada yang sholat sunnah 100 rakaat. Sholat sunnah 100 rakaat. Kemudian subuh nanti minum air zam-zam, sebagian dibawa pulang untuk tabarruk bagi orang yang sakit. Itu salaf. Mengaku salah, tetapi dia memfitnahkan bila dia lihat itu nampak kita buat malam Rasul Saban. Itu kelompok apa tuh itu? Nah, yang menolak tradisi itu Wahabi. Ya, kenapa di masjid khotib sholat Jumat selalu pakai tongkat, sedangkan di Wahabi tidak pakai tongkat? Memang di masjid-masjid Ahlus Sunnah khotib itu pakai tongkat itu karena melestarikan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau khutbah pakai tongkat. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim, jadi hadis sahih ya Imam Muslim. Kemudian hadis riwayat Imam Abi Dawud dalam Sunan, kemudian riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, dan banyak lagi riwayat. Berarti Wahabi meninggalkan sunnah? Iya, Wahabi gak pakai tongkat jelas meninggalkan sunnah. Mau tanya, menurut ahli hadis kuburan keramat itu ada apa enggak? Kuburan keramat itu memang mazhabnya ahli hadis. Coba misalnya ya, di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini orang-orang Wahabi pasti tahu kitab ini yang belajar hadis. Di situ ada riwayat ya, Imam Abu Ali An-Naisaburi, gurunya Al-Hakim, bercerita, aku dalam kecemasan, galau yang sangat susah.
Tiba-tiba aku bermimpi Nabi SAW dalam tidur. Beliau bersabda kepadaku, sir ila qabri Yahya bin Yahya wastaghfir wasal tuqda hajatuk. Kamu pergi ke kuburan Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya ini ahli hadis. Istighfar di situ, lalu memohon kepada Allah, hajatmu akan dikabulkan. Fa asbahtu fa fa'altu dzalik fa qudiyat hajati. Paginya aku lakukan apa yang aku mimpi Rasulullah itu dan hajatku terkabul. Ini kan ahli hadis. Abu Ali ini gurunya Imam Al-Hakim. Abu Ali juga wafat. Ya Kiai, mengapa umat Islam kok mempercayai adanya bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah ini memang ada isyarat dari Al-Quran. Surah Al-Hadid ayat 27. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Kemudian juga ada hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Lalu Sayyidina Abu Bakar menghimpun Al-Quran dalam mushaf. Sayyidina Umar yang pertama kali menggagas sholat tarawih. Sayyidina Utsman azan Jumat yang pertama. Sayyidina Ali sholat Id lebih dari satu tempat. Kemudian ulama salaf membuat titik di mushaf, dulu gak ada titiknya. Allah.